Materi kita selanjutnya adalah nilai eigen yang berulang di dalam menyelesaikan sistem persamaan diferensial linear order pertama homogen koefisien konstan. Jadi kuliah ini menggunakan buku dari Boyce de Prima halaman 422. Seperti sebelumnya kita memperhatikan sistem persamaan diferensial linear order pertama yaitu X aksen sama dengan AX, di mana X aksen adalah vektor dari turunan-turunan A matriks N kali N, dan kemudian X-nya juga vektor. A biasanya kita ambil yang bernilai real. Nah, untuk penyelesaian ini, seperti biasa kita akan mencari nilai eigen dari matriks A, ya, sehingga kita mendapatkan nantinya n buah nilai eigen, yaitu dari determinan A kurang RI sama dengan 0. Kita biasanya mencari nilai-nilai dari R ini. Dari R nilai eigen tersebut memungkinkan ada nilai-nilai eigen yang sama. Jadi kita namakan di sini nilai eigen yang berulang karena ada sama lebih daripada 1. Nah, oleh karenanya untuk nilai-nilai eigen tersebut seperti biasanya kita akan mencari vektor-vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen tersebut. Nah, kemudian dari nilai eigen dan vektor eigen kita akan menentukan penyelesaian yang akan kita kumpulkan nanti menjadi himpunan fundamental, yaitu di sini berbentuk X sama dengan si E pangkat RT. Jadi kalau R-nya kita ambil sebagai nilai eigen, kemudian C sebagai vektor eigen yang sesuai dengan R tadi, maka kita bisa menemukan satu buah penyelesaian yang memungkinkan nantinya untuk sistem persamaan diferensial tersebut. Sebelum kita melanjutkan materi ini, kita ingat dulu teori di dalam aljabar linear, yaitu apabila kita mempunyai sebuah matriks A yang berukuran N kali N, maka sebanyak-banyaknya kita bisa mendapatkan N buah nilai eigen. Dari N buah nilai eigen ini ada kemungkinan sebanyak M buah, di mana M ini bisa lebih kecil atau juga sama dengan N, nilai eigen yang sama. Maka M ini kita namakan sebagai algebraic multiplicity. Nah, kemudian di setiap nilai eigen itu sedikitnya kita bisa mempunyai vektor eigen yang terkait dengannya. Tapi memungkinkan sebuah nilai eigen itu memungkinkan bisa lebih daripada satu vektor eigen. Jadi bisa mempunyai Q buah vektor eigen yang saling bebas linear. Jadi Q ini lebih besar atau sama dengan 1, lebih kecil atau sama dengan M. Nah, ini yang disebut sebagai geometric multiplicity. Sebagai contoh, misalkan kita diminta mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A, yaitu 1, min 1, 1, 3. Nah, nilai eigen R itu bisa kita dapatkan dari menentukan determinan A kurang RI yang sama dengan determinan 1 kurang R min 1, 1, 3
3 kurang R sama dengan R kuadrat kurang 4R tambah 4 sama dengan 0. Dari sini kita mendapatkan R1 dan R2 adalah bilangan 2. Dan ada 2 buah yang sama. Berarti tadi kita sebut algebraic multiplicity-nya adalah 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai eigen R sama dengan 2, maka kita bisa menemukan atau menentukan vektor eigen C, yaitu dengan menyelesaikan sistem 1 kurang R min 1, 1, 3 kurang R ya. Yang apabila kita kalikan dengan vektor eigen C tadi, kita nyatakan sebagai C1, C2. Jadi kalau kita kalikan sama dengan 0. Nah, untuk R sama dengan 2 ini, kita bisa mendapatkan bahwa vektor C itu adalah 1 min 1. Jadi dari penentuan dengan matriks tadi, ya, pengalihan matriks tadi, kita mendapatkan C1 sama dengan 1 min 1. Nah, di sini geometric multiplicity-nya 1. Karena kita mendapatkan cuma 1 vektor eigen itu. Dengan menggunakan matriks yang sama seperti pada contoh sebelumnya, kita coba gunakan untuk persamaan diferensial. Jadi kita di sini diminta mencari fundamental set dari penyelesaian suatu sistem persamaan diferensial, yaitu X aksen sama dengan AX, di mana AX-nya adalah 1 min 1, 1, 3 kali X. Jadi di contoh sebelumnya kita telah mengetahui nilai eigen R itu adalah 2 yang sama, 2 buah. Kemudian vektor eigen yang terkait kepada R sama dengan 2 ini adalah vektor C sama dengan 1 minus 1. Sehingga kita bisa mendapatkan satu buah penyelesaian, yaitu X1T sama dengan 1 min 1 dikali vektor E pangkat 2T. Jadi vektor 1 min 1 itu berasal dari vektor C, dan kemudian E pangkat 2T, 2 itu berasal dari R sama dengan 2. Nah, seperti sebelumnya, ketika kita mendapatkan nilai eigen itu adalah bilangan real yang positif, maka apabila kita melihat direction field ya pada gambar itu, kita lihat bahwa dia akan menjauh dari titik asal ya. Jadi bertolak dari titik asal menjauh.